Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang istilah-istilah pada sistem kendali. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama, taruh nama dia, Bintang Putra Pangestu, NIT 2230291. Istilah-istilah dalam sistem kendali. Yang nomor satu adalah masukan atau input. Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. Dua, keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Yang nomor tiga yaitu plan, seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan. Misalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, mesin pendingin, penukar kalor, robot, dan sebagainya. Nomor 4, yaitu proses. Proses adalah berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. 5. Sistem. Sistem merupakan kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, diagram blok, yaitu bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan model matematika dari sistem fisik. 7. Fungsi alih atau transfer function, yaitu adalah perbandingan antara keluaran output terhadap masukan atau input suatu sistem pengendalian. Suatu misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. 8. Sistem pengendalian umpan maju, yaitu sistem kendali ini disebut juga sistem pengendalian loop terbuka. Pada sistem ini keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Di sini kinerja controller tidak bisa dipengaruhi oleh input referensi. Nah, 9 yaitu sistem pengendalian umpan balik adalah setelah ini sering disebut juga sistem pengendalian loop tertutup. Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan di mana sistem pengeluaran pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. 10 yaitu sistem pengendalian manual. Sistem pengendalian di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem kendali jerat tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam tangki. Permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedangkan penglihatan bertindak sebagai sensor. Operator berperan membandingkan tinggi sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki, dan kemudian bertindak untuk membuka atau menutup katup sebagai aktuator guna mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. 11. Sistem pengendalian otomatis. Sistem pengendalian di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh sistem controller yang telah terprogram secara otomatis sesuai fungsi, sehingga bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Dunia industri modern banyak sekali sistem kendali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk industri yang bergerak pada bidang prosesnya membahayakan keselamatan jiwa manusia. Selanjutnya, variabel terkendali atau kontrol variabel. Besaran atau variabel yang
Biasanya besaran ini dalam diagram kotak disebut proses variabel atau PV. Level fluida pada bejana merupakan variabel terkendali pada proses pengendalian. Temperatur merupakan contoh variabel terkendali dari proses pengaturan. Manipulated variable, masukan dari suatu proses yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi agar proses variabel besarnya sesuai dengan set point yang pada suatu sistem kendali yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran sistem kontrol. Masukkan proses pada gambar 2.4 adalah laju aliran fluida dari bejana, sedangkan masukkan proses dari gambar 2.5 adalah laju aliran fluida yang masuk menuju bejana. Laju aliran diatur dengan mengendalikan bukaan katup. 14. Servo mekanisme. Sistem pengendalian di mana keluarannya berupa besaran-besaran mekanik seperti percepatan, kecepatan, posisi torsi, putaran, dan sebagainya. Besaran-besaran inilah yang sebaiknya dimengerti dan dipahami bagi engineer, sehingga mengetahui bagaimana sistem kendali akan diaplikasikan. 15. Sistem pengendalian digital. Dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen utama seperti elemen proses, elemen pengaturan sensing, elemen dan transmitter, elemen controller, control unit, dan final control element atau control value. 16. Gangguan atau disturbance. Suatu sinyal yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan efek yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian atau variabel terkendali. Besaran ini juga lazim. Load. 17. Sensing element. Itu bagian paling ujung suatu sistem pengukuran. Measuring system atau sering disebut sensor. Sensor bertugas mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan sistem controller. Sistem dapat dibuat dalam sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, serta sistem mata kamera. Contoh sensor lainnya yaitu thermocouple atau pengukur temperatur, accelerometer untuk pengukur getaran, dan pressure gauge untuk pengukur tekanan. Selanjutnya yaitu transmitter, adalah alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing elemen dan supaya dapat dimengerti oleh controller. 19. Aktuator, itu piranti elektromekanik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan. Perangkat bisa dibuat dari sistem motor listrik atau motor DC servo, motor DC stepper, ultrasonic motor, linear motor, torch motor, solenoid. Sistem pneumatik dan hidrolik untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan, maka bisa dipasang sistem gearbox atau sprocket chain. Yang nomor 20 yaitu transducer, adalah piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi bentuk lainnya atau unit pengais sinyal. Suatu kontrol mengubah sinyal gerakan mekanis menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. Terkadang antara transmitter dan transducer dirancukan. Keduanya memang mempunyai fungsi serupa. Transducer lebih bersifat umum, namun transmitter pemakaiannya pada sistem pengukuran. Selanjutnya yaitu measurement variable, adalah sinyal yang keluar dari transmitter. Ini merupakan cerminan sinyal pengukuran. 22. Setting point, besar variabel proses yang dikehendaki. Suatu controller akan selalu berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point. Selanjutnya itu error,
adalah selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif atau negatif, tergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error terhitung, maka makin kecil pula sinyal terkendali controller terhadap line, sehingga akhirnya mencapai kondisi tenang atau steady state. 24 itu alat pengendali atau controller merupakan alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mengendalikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan tidak dari 4 tahap pengaturan, yaitu A. Membandingkan set point dengan measurement variable, B. Menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan, dan C. Mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungannya. 25. Control unit merupakan bagian unit controller yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. Selanjutnya itu final control element, bagian yang berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan memanipulasi besarnya manipulated variable atas dasar perintah controller. 27. Sistem pengendalian kontinu, yaitu sistem pengendalian yang berjalan secara kontinu pada setiap saat. Respon sistem selalu ada. Pada gambar 2.7, sinyal ET yang masuk ke controller dan sinyal MT yang keluar dari controller adalah sinyal kontinu. Sistem pengendalian adaptif. Sistem pengendalian yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Yang berikutnya sistem pengendalian diskrit atau digital. Sistem pengendalian yang berjalan secara diskrit. Proses pengendalian tidak berjalan setiap saat, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Pada saat terjadi pencuplikan, pada saat waktu cupliknya. Pada gambar 2.6, sinyal ET yang masuk ke controller dan sinyal MT yang keluar dari controller adalah sinyal digital. Sampler pada gambar 2.6 dipergunakan untuk mengubah dari sinyal kontinu ET menjadi sinyal digital ET. Rangkaian holding device dipakai untuk mengubah sinyal digital ke sinyal kontinu. 30. Respon atau rangsangan. Setiap isyarat masukan yang dimasukkan dari luar yang mempengaruhi keluaran terkendali. Yang terakhir adalah sistem regulasi otomatis. Sistem pengendalian di mana output sistem dijaga agar sesuai dengan nilai input referensi yang ditentukan terlebih dahulu, atau paling tidak mempunyai selang yang kecil dengan input referensinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.